Jack TV News, dari data menjadi berita, tajam, aktual, dan berimbang. Ditsiber Polda Metro Jaya tangkap pelaku penipuan lewat WhatsApp, korban rugi 261 juta. Jakarta, seorang pria berinisial D, 30, ditangkap tim Siber Polda Metro Jaya setelah diduga melakukan penipuan dengan modus pesan WhatsApp palsu yang mengaku sebagai layanan pelanggan bank. Dalam aksinya, pelaku berhasil menguras uang korban hingga 261 juta rupiah. Pelaku melakukan blasting pesan secara acak ke nomor-nomor yang diperoleh dari database milik pelaku lain berinisial AL, yang saat ini masih dalam daftar pencarian orang, DPO, kata Kasubdit 4 Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Herman Etko Wijaya Simbolon kepada wartawan, Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025. Kejadian bermula ketika korban mendapat notifikasi adanya transaksi senilai 155 juta rupiah dari kartu kredit Bank Danamon miliknya. Tak lama, korban menerima pesan WhatsApp dari seseorang yang mengaku sebagai pihak Maybank dan menawarkan bantuan pembatalan transaksi. Korban yang panik kemudian diarahkan mengisi formulir pembatalan melalui tautan https://informasi.cloud-pembatalan-maybank tanda hubung. Setelah mengisi data di situs palsu tersebut, korban kembali mengalami kerugian dengan munculnya transaksi tidak dikenal di rekening Maybank senilai 106 juta rupiah. Total kerugian korban mencapai 261 juta rupiah, ujar AKBP Herman. Tersangka D ditangkap pada Minggu, tanggal 27 April tahun 2025, di wilayah Tulung Selapan Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Dari hasil penyelidikan, pelaku diketahui telah melakukan aksi serupa selama lebih dari 3 tahun. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 46 Junto pasal 30 dan pasal 48 Junto pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE, dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada pesan-pesan mencurigakan yang mengaku dari bank atau instansi resmi, apalagi jika disertai permintaan data pribadi atau tautan untuk diisi. Selalu pastikan keaslian pesan. Jangan pernah membagikan informasi sensitif seperti OTP, PIN, atau data kartu ke pihak yang tidak dikenal, tegas AKBP Herman. Jika masyarakat mengalami hal serupa, segera laporkan ke kantor polisi terdekat atau melalui kanal pengaduan Siber Polri, ke kantor polisi terdekat atau melalui kanal pengaduan Siber Polri. Kasudit 1 Ditresiber Polda Metro Jaya dan Kasudit 4 Ditresiber Polda Metro Jaya, serta yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan media sekalian. Hari ini kita akan merilis dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya bahwa telah melakukan pengungkapan tindak pidana illegal access dan atau mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik milik orang lain tanpa hak atau manipulasi data seolah-olah data otentik dan atau tindak nasabah ataupun pemegang kartu kredit untuk tetap menjaga data-data pribadi, data-data kredensial seperti nama ibu kandung, tanggal lahir, ya, terutama kode OTP yang dikirimkan oleh bank ke nomor handphone nasabah. Karena transaksi e-commerce, ya transaksi terstruktur itu akan sukses kalau OTP itu diinput. OTP diberikan kepada pelaku-pelaku transaksi. Ya, nasabah juga harus selalu cek ulang kebenaran informasi. Jangan tertipu dengan informasi-informasi di mesin media pencarian Google, ya, yang mengatasnamakan bank. Ya, gunakan situs-situs resmi. Ya, gunakan call center bank yang resmi. Biasanya call center itu kalau di kartu kredit ada di belakang, nomor telepon call center ada di belakang kartu kredit atau di kartu debit ada. Ya. Kami berharap masyarakat pada umumnya untuk melindungi diri dan orang terdekat dari modus penipuan online, sehingga tidak banyak nasabah yang menjadi korban. Itu aja dari kami, Asosiasi Kartu Kredit. Terima kasih. Terima kasih dari AKKI. Jadi untuk pelaku yang kami
Pelaku yang terlibat di dalam LP yang kami lakukan penyelidikan dan penyidikan ini ada 2 orang. Informasi yang kami dapatkan bahwa mereka melakukan secara random dan sebagian memang ada data yang diberikan oleh rekannya. Ini rekannya yang kami masih DPO. Kami akan upayakan setelah kami bisa mengembangkan atau mendalami perkara ini, baru bisa dapatkan data yang lebih valid dan lebih lengkap. Sementara jawabannya mereka mencari korbannya secara random saja, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Pak Amin. Dapat kami sampaikan. Pertanyaan yang pertama, bahwasanya saat ini Satuan Reskrim Polresta Bandara Suta masih melakukan pengembangan, ya, terutama terhadap orang yang kemudian diduga sebagai pemilik barang-barang ini. Ada beberapa inisial, beberapa identitas yang kemudian kita sudah kantongi dan kemudian kita akan lakukan pencarian, terutama terkait keberadaannya yang bersangkutan. Jadi memang benar bahwasanya ke-9 orang yang kemudian kita amankan di Terminal 3 Bandara Suta adalah bukan sebagai pemilik, tapi adalah orang-orang yang diminta untuk membawa barang bukti yang ada di depan kita ini dan kemudian diberikan bayaran sebesar 300.000 per handphone. Dan ke-9 orang ini pada saat kita lakukan permintaan keterangan, mereka juga tidak mengetahui apa tujuan dari atau akan digunakan untuk apa barang-barang handphone yang mereka bawa. Kemudian terkait data, ya, seperti kami sampaikan tadi, kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap kurang lebih 10 orang yang kemudian datanya digunakan untuk membuat rekening dan kemudian m-banking, ya. Itu hasil keterangan mereka bahwasanya mereka kemudian ditawarkan sejumlah uang sebesar 500.000 untuk membuat buku tabungan dan setelah itu mereka membuat m-banking, ya. Inisial orang yang kemudian menawarkan kepada saksi untuk membuat rekening juga sudah kita kantongi. Saat ini sedang kita upayakan atau kita cari keberadaannya. Saya kira demikian, Pak. Kalau sudah siap ditunjukin.